Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Amma ba'du. Abnai at-talabah, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita seputar usul fikih. Pekan lalu kita telah pelajari sejarah kemunculan dan perkembangan usul fikih. Nah, pada kesempatan hari ini masih seputar tema yang sama, yaitu sejarah kemunculan dan perkembangan usul fikih. Di antara tema-tema yang telah kita bahas pada pekan lalu yaitu maudhu usul fikih dan fikih. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan al-ghayah min usulil fikih wal fikih. Tujuan dari fikih dan usul fikih. Nah, apa tujuan dari usul fikih? Tujuan dari usul fikih adalah tamkinul mujtahid min tatbiqi qawa'idihi li akhdil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Tujuan asal dari usul fikih adalah membuat seorang mujtahid memiliki kemampuan untuk menerapkan kaidah-kaidah ijtihad agar dia mampu istikhrajul hukmi, menyimpulkan hukum dari al-adillah tafsiliyah, dalil-dalil yang juz'iyah atau yang sudah terperinci. Ini tujuan dari usul fikih. Adapun tujuan fikih adalah menjelaskan hukum-hukum syar'i dari perbuatan mukallaf seperti sholat, puasa, dan yang lainnya, untuk menjelaskan hukumnya, apakah hukumnya itu halal, haram, wajib, dan seterusnya. Ini adalah tujuan dari fikih. Berikutnya, istimdadu usulil fikih. Ya. Istimdad itu makhaz, sumber. Dari manakah usul fikih ini bersumber, berasal? Pertama, usul fikih berasal dari atau diambil dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber pokok dari ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua, dari bahasa Arab. Yang ketiga, dari hukum-hukum syar'i secara umum. Karena seorang tidak akan mampu membuat kaidah ijtihad tanpa memahami syariat ini secara umum. Baik. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu sejarah kemunculannya. Kapan munculnya usul fikih ini? Apakah ilmu usul fikih ini sudah ada semenjak zaman Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, disiplin ilmu khusus di zaman Nabi itu belum ada. Lantas, kapankah munculnya usul fikih? Usul fikih itu mulai muncul di zaman al-Khulafa ar-Rasyidin. Ya, di zaman Khalifah ar-Rasyidin. Itu di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di mana ulama dari kalangan sahabat ini, mereka yang berijtihad, memberikan fatwa manakala menemukan
perkara-perkara yang sifatnya baru, dan mereka mencari jawabannya dari Al-Quran, kemudian dari hadis. Ada juga di antara mereka yang mengkiaskan suatu masalah menggunakan analogi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang baru tersebut, dan berijtihad dengan pendapat mereka yang tentunya tidak bertolak belakang dengan ruh syar'i. Jadi di sini dikatakan nasha'a usulul fiqh ibana dhuhuril harakatil ijtihadiyah fi ahdil khulafa'ir rasyidin. Wa yabhathul mujtahid minhum fi nususil Qur'an wa zawahirihi wa fi mantuqil hadisin nabawi wal qiyas awil ijtihad bil ra'yil muttafaq bi ruhit tashri' wa mafhumihi wa iha'atihi. Ini yang pertama. Yang kedua, di zaman tabi'ut tabi'in, wastamarra hadzal manhaj fi 'ahdi at-tabi'in wa tabi'it tabi'in ma'a tafawuti bainahum fi nitaqil ijtihad. Jadi metode ini berlanjut sampai ke periode tabi'ut tabi'in, akan tetapi dengan perbedaan di antara mereka dalam batasan ijtihad. Perbedaannya adalah ba'dhum yakni yaqtasir 'ala al-qiyas ad-dayyiq. Sebagian mereka ada yang menggunakan qiyas tapi dalam ruang yang masih sempit. Wa ba'dhum yamil ila al-maslahah, al-amal bil maslahah al-muttafaqah ma'a maqasid syariah. Jadi sebagian mereka condong menggunakan maslahah yang disepakati dan sesuai dengan ruh-ruh syar'i. Nah, akan tetapi perlu dicatat bahwa semuanya, ya seluruhnya tabi'ut tabi'in ini ya masih merujuk kepada sahabat, ya merujuk kepada pendapat-pendapat sahabat. Baik. Nah berikutnya, ya setelah tabi'ut tabi'in muncul a'immah al-madzahib. Ya, di abad kedua Hijriah itu muncul imam-imam madhab. Nah, pada periode ini sara ilmul usuli aktsara wuduhan fi hadzal asr. Jadi, pada masa ini ilmu usul fikih itu semakin jelas, ya, semakin jelas, dan muncullah nama atau istilah-istilah baru yang dijadikan sebagai masdar tasyri'. Ya. Di antaranya ada istilah qiyas, kemudian istihsan, ada masalih al-mursalah, ada qaulus sahabi, ya, ada syar'u man qablana, ada saddud dzara'i, kemudian amal ahli Madinah. Nah, ini macam-macam tasmiyat, nama-nama atau istilah-istilah baru masadir at-tasyri' selain Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijma', ya, Al-Qur'an, Sunnah dan Al-Ijma'. Nah demikian, ya, perkembangan usul fikih di masa imam-imam mazhab. Nah di masa ini juga muncul dua metode, ya, dua madrasah. Madrasah yang pertama adalah madrasah ahlul hadis di Hijaz. Yang kedua madrasah ahlul ra'yi di Irak, ya, di Irak. Nah perbedaannya, ya, kalau madrasah yang pertama yang ada di Hijaz, ya, madrasah alul hadis itu, ya, mereka dominan menggunakan hadis yang sahih dalam ijtihad mereka, ya, juga pendapat yang masih selaras dengan kaidah-kaidah syar'i dan dasar-dasarnya. Nah, adapun madrasah yang kedua, madrasah Ahlur Ra'i yang berada di Irak, itu dalam berijtihad mereka lebih dominan, ya, menggunakan, ya, ar-ra'yi, ya, menggunakan ra'yi, menggunakan logika, ya, ketika tidak menemukan nas, ya, yang sabit dalam permasalahan tersebut. Nah, inilah sekilas tentang perkembangan usul fikih dari periode ke periode. Jazakumullah khairan jaza atas perhatiannya. Kita tutup pertemuan kita dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.